Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel Bang Demon, dan pada kesempatan kali ini Bang Demon akan membahas sebuah kisah nyata tentang mutilasi atau memotong tubuh, cuy. Di mana kejadian ini menimpa seorang supir angkot yang bernama Hendra yang berasal dari Pekanbaru. Akan tetapi ia tinggal di Tangerang dan mengalami kasus tersebut di Tangerang. Dan usut punya usut, pelakunya adalah istri keempat dari Hendra yang bernama Sri Rumiati. Dalam aksinya tersebut, sang istri memotong-motong suaminya menjadi 13 bagian, kemudian membawa potongan-potongan tersebut di beberapa mobil dan meninggalkannya. Dan salah satunya ditemukan di sebuah bus. Bagaimana sebenarnya kejadian yang menimpa Hendra ini, cuy? Tanpa berpanjang lebar nih, cuy, mari kita bahas kisah selengkapnya. Oke, cuy. Kita mulai dengan kisah dari Sri Rumiati yang merupakan istri keempat seorang laki yang bekerja sebagai supir angkot yang bernama Hendra nih, cuy. Untuk diketahui nih, cuy, Sri Rumiati merupakan seorang perempuan yang suka merokok, cuy. Dimana saat ia menikah dengan Hendra, sebelumnya ia sudah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Andi dan sudah memiliki 3 orang anak, cuy. Dan kemudian oleh Hendra, Sri Rumiati ini dijadikan sebagai istri keempat. Dan setelah mereka menikah, Sri Rumiati dan Hendra tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kampung Triti, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten nih, cuy. Nah, selama ia menikah itu, cuy, Sri pun hanya menjadi ibu rumah tangga dan sering mendapat siksaan dari suaminya yang bekerja sebagai supir angkot tersebut. Sementara itu nih, cuy, sebelum menikah dengan Hendra, Sri Rumiati ini merupakan seorang pedagang. Kemudian Hendra yang merupakan suami dari Sri Rumiati kerap juga dipanggil dengan nama burung, cuy. Hendra berasal dari Pekanbaru dan ia memiliki tato kepala macan di salah satu lengannya, cuy. Dan inilah yang nantinya akan menjadi petunjuk kasus pemotongan tubuh tersebut, cuy. Dalam hidupnya, cuy, si Hendra ini menikah sebanyak 4 kali, cuy. Istri pertamanya berasal dari Pekanbaru atau kampung halamannya, dan dari pernikahan dengan istri pertamanya, Hendra memiliki 3 orang anak, cuy. Kemudian diketahui juga saat Hendra masih tinggal di Pekanbaru, ia merupakan sosok pengusaha yang kaya, disebutkan punya toko, gudang, dan beberapa mobil, cuy. Selain itu, Hendra juga punya usaha sampingan di Jakarta. Akan tetapi, cuy, pada suatu hari nih, Hendra meninggalkan keluarganya. Gara-garanya, ia tergoda oleh wanita pekerja bar yang bernama Mega. Dan setelah mereka kepincut nih, cuy, Hendra dan Mega kabur ke Jakarta dan tinggal di sebuah hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat selama berbulan-bulan. Dan hal ini pun yang menyebabkan Hendra kemudian bangkrut, cuy. Dan setelah 8 tahun si Hendra menjalani hubungan dengan Mega, mereka pun memutuskan untuk berpisah, cuy. Dan setelah perpisahan itu, harta Hendra sudah ludes. Karena sudah tidak punya harta nih, cuy, akhirnya si Hendra pun bekerja sebagai seorang supir angkot untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Dan saat ia menjadi supir angkot inilah Hendra kemudian bertemu dengan Sri Rumiati, di mana saat itu Sri Rumiati berjualan sayur dan juga berjualan daging ayam di pasar Tanah Tinggi. Dan ia juga sering menumpangi angkot yang dikemudikan oleh Hendra. Dan ketika mereka bertemu nih, cuy, Sri
ternyata sudah punya suami yang bernama Andi dan juga 3 orang anak. Akan tetapi saat itu rumah tangga Sri memang sedang kacau-kacaunya dan dalam kondisi guncangan dan kekacauan dalam rumah tangganya nih cuy. Akhirnya Sri pun menjalin hubungan dengan si Hendra ini. Di tengah mereka berpacaran nih cuy, di tengah si Sri dan Hendra sudah berpacaran, Hendra sempat pulang kampung ke Pekanbaru selama beberapa bulan nih cuy. Dan ternyata di sana nih cuy, si Hendra menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dewi cuy. Saat itu disebutkan juga bahwa Hendra masih memiliki toko makanan burung di Kota Bumi, Banten. Akan tetapi nih cuy, baru sebentar ia menikah dengan Dewi, Hendra malah kehilangan lagi uang atau hartanya cuy. Bahkan rumahnya pun terpaksa dijualnya, dan konon hal ini terjadi gara-garanya keluarga Dewi sering minta uang kepada Hendra, dan akhirnya Dewi pun terpaksa tinggal di rumah kontrakan di kawasan Tangerang cuy. Setelah habis-habisan nih, Hendra pun kemudian kembali kepada Sri cuy. Dia kembali memacari Sri. Bahkan nih, si Hendra sudah berani melamar si Sri. Akan tetapi nih, saat dilamar itu Sri pun menolak. Hal ini dikarenakan Hendra masih memiliki istri yang bernama Dewi itu. Dan Sri mengatakan akan mau menikah jika disetujui oleh Dewi. Kemudian Sri juga mengatakan ia akan mau menikah jika Hendra berani memintanya langsung kepada suaminya yang bernama Andi nih cuy. Dan ternyata tak disangka-sangka nih cuy, si Hendra ternyata sosok lelaki gentle cuy. Hendra pun kemudian mendatangi Andi langsung dan meminta Sri kepada Andi cuy. Karena ada yang berani meminta nih cuy, Andi pun yang sudah tahu bahwa rumah tangganya sudah tidak baik-baik saja pun mengizinkannya cuy. Dan di sana si Hendra pun berjanji akan menjaga Sri dan memberikan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik lagi cuy. Dan akhirnya nih cuy, singkat cerita, si Hendra dengan Sri pun akhirnya melangsungkan pernikahan pada akhir tahun 2005. Dan setelah itu mereka kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kampung Triti, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Rumah kontrakan itu cuy terdiri dari 3 ruangan, dan di sanalah mereka menjalani hari-harinya cuy. 2 tahun rumah tangga mereka berjalan cuy. Sri merasa bahwa lebih banyak kehidupannya seperti di neraka. Sri mengaku bahwa ia merasa bahagia pada 6 bulan pertama, di mana saat itu nih cuy, mereka sering berjalan-jalan berdua ke pantai Pasir Putih. Akan tetapi 1,5 tahun terakhir nih cuy, ia merasa hidupnya sudah bagaikan di neraka karena Sri sering mendapat siksaan dan juga penganiayaan cuy. Ternyata cuy, penyebab ia mendapat siksaan atau penganiayaan itu bukan selamanya masalah besar cuy. Bahkan masalah sepele pun dilimpahkannya kepada Sri cuy. Bahkan suatu waktu Hendra yang marah karena penumpang angkotnya sepi dan tidak mendapatkan setoran, malah mencaci maki istrinya cuy. Dan di lain waktu cuy, bahkan dia mengamuk karena kesal dengan orang di terminal. Akan tetapi sesampainya di rumah, malah Sri yang jadi sasaran kemarahannya. Dan yang paling aneh nih cuy, katanya jika sampai di rumah mendapati Sri sedang sholat, si Hendra ini akan menendangnya cuy dan sambil memaki-maki si Sri. Dan dari sekian banyak kejadian penyiksaan, cacian, hinaan cuy, ada yang membuat Sri benar-benar jengkel. Di mana nih cuy, saat si Sri dan si Hendra ini sedang melakukan hubungan suami istri cuy, si Hendra ini bisa-bisanya mengangkat telepon
dari istrinya yang lain atau istri ketiganya, yaitu Dewi cuy. Dan memang nih cuy, si Dewi ini sering kali menelpon atau mengirimkan SMS kepada si Hendra tanpa kenal waktu untuk berbagai keperluan. Bahkan si Dewi ini juga sering menjelek-jelekkan si Sri cuy. Padahal Sri merasa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun nih cuy. Karena sering mendapat siksaan, marah, dan juga sering dihina nih cuy. Akhirnya Sri memutuskan untuk kabur dari rumah. Akan tetapi nih cuy, si Hendra selalu mencari Sri, dan saat bertemu si Hendra akan meminta maaf dan Sri pun mau kembali lagi ke rumahnya nih. Bahkan pada suatu ketika nih cuy, saat Sri memutuskan untuk sembunyi di rumah kerabatnya, si Hendra malah membuat sebuah alibi atau alasan agar Sri mau kembali, di mana ia menyebar gosip bahwa Sri kabur dengan membawa uang 3 juta. Dan akhirnya karena mendengar fitnahan itu, si Sri pun kembali ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Hendra dengan santainya mengatakan bahwa hal itu adalah rekayasa agar Sri mau kembali lagi ke rumahnya. Selain itu nih cuy, si Hendra juga pernah mengancam Sri. Jika Sri kabur, maka si Hendra mengancam akan membuat anak-anak Sri menjadi cacat. Hal itu pun semakin membuat Sri ketakutan. Apalagi nih cuy, si Hendra nih pernah bilang kepada Sri bahwa ia memiliki ilmu kebal. Dan bahkan si Hendra mencoba meyakinkan Sri dengan menyayat kulitnya menggunakan pisau dan tidak terluka cuy. Sehingga nih si Sri pun percaya jika si Hendra itu memiliki ilmu kebal cuy. Akan tetapi nih cuy, dengan bertumpuknya permasalahan yang dialami oleh Sri, dengan begitu seringnya ia dianiaya, dicaci maki, hingga akhirnya kesabarannya pun habis. Dan puncaknya terjadi pada 27 September tahun 2008 nih cuy. Pada hari itu nih cuy, si Hendra pulang dari ngetem itu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di rumahnya, ia menyimpan surat-surat mobil. Lalu Sri dan Hendra sama-sama mengelap atau membersihkan mobil angkot tersebut. Setelah membersihkan mobil angkotnya, Sri kemudian membuatkan si Hendra kopi. Dan saat si Hendra ngopi ini, si Hendra pun mengeluh karena istrinya si Dewi menelpon, apalagi saat itu lagi 2 harinya adalah lebaran nih cuy. Dan si Dewi menurut si Hendra menelpon ingin dibelikan baju untuknya dan untuk anaknya. Akan tetapi si Hendra saat itu tidak memiliki uang. Karena curhatannya itu, maka si Sri pun menjawab bahwa jika si Hendra terus curhat seperti itu, lebih baik kembalikan saja si Sri kepada Andi atau suami lamanya. Dan mendengar hal itulah si Hendra naik pitam cuy. Karena si Hendra ini memang disebutkan gengsi untuk mengembalikan Sri lagi ke suami yang lamanya atau kepada Andi. Apalagi nih cuy, si Hendra sudah berjanji akan menjaga dan merawat si Sri, sehingga ia pun tak mau memulangkannya ke Andi. Dan dengan penuh emosi nih, si Hendra malah memaki-maki istrinya dengan kata-kata kasar dalam bahasa Minang nih cuy. Meskipun si Sri tidak tahu artinya, namun dalam hati si Sri terasa perih dan tersayat-sayat cuy. Tak hanya itu, si Hendra bahkan juga memukulinya berulang kali. Kemudian jarinya juga mendorong-dorong kepalanya berkali-kali. Meskipun begitu, si Sri mencoba untuk bersabar. Ia pun kemudian mengajak suaminya tersebut makan bersama. Dan bahkan setelah makan bersama, si Sri mengekop suaminya karena suaminya mengatakan bahwa ia masuk angin. Dan setelah itu, si Hendra pun tidur. Begitu pula
Sri pun lantas tidur di sampingnya tak berselang lama. Akan tetapi nih cuy, setelah mereka semuanya tidur, si Hendra tiba-tiba bangun lagi dan ia membangunkan istrinya dengan alasan minta jatah cuy. Ya biasa ya, jatah suami istri. Akan tetapi nih, karena mungkin saking ngantuknya nih, si Hendra hanya sempat bangun lagi, kemudian dia malah tidur. Dan itu pun membuat Sri sedikit lega karena ia ya jelas saja habis dimarahi, habis ditoyor-toyor, dipukul. Tapi tiba-tiba suaminya tak tahu diri bangun-bangun minta jatah. Sri pun sedikit lega, ya sudah. Akhirnya si Sri mencoba tidur kembali. Tetapi ia tidak bisa tidur nih cuy. Si Sri pun keluar. Ia di luar merokok nih cuy. Karena kebiasaan si Sri ini dikenal oleh warga sekitarnya juga seorang perokok cuy. Nah setelah ia merokok cuy, si Sri ini kemudian masuk lagi ke dalam kamarnya dan mencoba untuk tidur. Akan tetapi ia juga tak bisa tidur. Dan saat itu ia terbangun lagi dan keluar rumah. Dan setelah itu ia pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil nih cuy. Dan balik-balik dari kamar mandi cuy, di perjalanan menuju ke kamarnya nih cuy, tiba-tiba kaki si Sri terantuk batu besar sebesar kepala manusia cuy. Dan hampir saja membuat Sri terjatuh. Namun bukannya merasa sakit nih cuy karena terantuk batu. Si Sri malah mendapatkan ide yang kejam nih cuy. Dimana ia berpikir bahwa dengan batu itu ia akan menghabisi suaminya cuy. Apalagi nih dalam dirinya ia merasa bahwa jika suaminya tersebut mati, maka ia akan terbebas cuy dari segala siksaan, cacian dan lain sebagainya cuy. Apalagi ia berpikir semua hal sudah dilakukannya kepada si Hendra ini. Menyiapkan makanan, mencuci baju dan lain sebagainya. Ia selalu siap sedia melayani suaminya kapanpun suaminya itu meminta. Namun suaminya tak pernah menghargainya cuy. Dan dengan perasaan itu cuy, keinginan Sri untuk menghilangkan nyawa suaminya ini pun semakin membara. Dan akhirnya nih seperti seorang yang kesambat setan cuy, si Sri mengangkat batu besar itu dan ia merasa sedikit kesulitan juga mengangkat karena batunya lumayan nih cuy sebesar kepala manusia. Ia membawa batu itu ke dalam kamarnya dan menemukan suaminya tengah tidur menghadap ke tembok cuy. Sampai di kamar nih cuy, ia pun menjatuhkan batu itu ke kepala suaminya. Ketika batu itu mengenai suaminya, suaminya tidak bergerak cuy. Namun nih cuy, si Sri masih takut jika suaminya itu masih hidup cuy. Akhirnya ia menjatuhkan batu itu ke kepalanya sekali lagi. Dan tetap saja si Hendra ini tidak bergerak cuy. Meski begitu si Sri juga masih tetap was-was nih cuy. Apalagi si Hendra pernah mengatakan bahwa ia memiliki ilmu kebal. Dan akhirnya Sri pun menunggu hingga pagi nih cuy. Karena sampai pagi si Hendra ini juga tak kunjung bangun cuy. Si Sri pun berpikir bahwa Hendra sudah benar-benar mati. Dan kini masalah baru pun muncul, di mana Sri bingung bagaimana cara untuk menyingkirkan mayat suaminya ini. Karena nih selain si Hendra berat, ia juga memiliki postur tubuh yang tinggi. Bahkan nih tingginya si Sri itu hanya seketiak si Hendra cuy. Dan tanpa dinyana nih cuy, tiba-tiba dalam pikirannya terlintas apa yang dilakukan oleh Rian Jombang yang ia pernah tonton di televisi cuy. Dan ia pun berpikir apa yang dilakukan oleh Rian Jombang itu adalah ide bagus. Kemudian nih cuy, ia pun mengambil golok atau lebih tepatnya meminjam golok nih cuy. Golok dipinjam untuk memotong-motong suaminya. Dan ia memulainya dengan memotong tangan dan kakinya cuy.
karena ia ingin tahu apakah suaminya ini benar-benar sudah mati. Maka ia memotong tangannya dan ia tidak melihatnya. Begitupun saat ia memotong kakinya, ia tidak menatap suaminya karena ia takut nanti suaminya ternyata belum mati dan bangun lagi. Dan ternyata cuy, meskipun dipotong nih cuy, suaminya tidak bergerak dan akhirnya semakin yakinlah bahwa suaminya itu sudah mati cuy. Dan si Sri pun melanjutkan ritualnya nih cuy. Bahkan saat ia memotong jari suaminya tersebut nih cuy, si Sri ingat bahwa jari-jari itulah yang dulu kerap menyulutnya dengan rokok, kerap menoyor-noyor kepalanya, menamparnya juga cuy. Dan karena sudah dipengaruhi oleh sakit hatinya tersebut, si Sri pun memotong dan kemudian memasukkannya ke kardus, memasukkannya ke kantong plastik cuy. Sempat dia berpikir untuk membuang jenazah yang sudah dipotong-potong itu ke laut nih cuy. Namun ia berpikir dan ingin jika jenazah suaminya itu dikuburkan dan tidak dibuang ke laut. Karena ia berpikir jika dibuang ke laut maka akan dimakan ikan dan tidak ditemukan orang. Ia pun menemukan sebuah ide. Karena suaminya seorang sopir, maka ia akan membawa jenazahnya tersebut ke dalam mobil bus. Ia berpura-pura menjadi penumpang dan membawa kardus ataupun plastik yang berisi potongan tubuh suaminya tersebut ke sana. Tetapi yang jadi masalah nih cuy, ternyata satu kardus aja itu berat cuy. Ketika ia membawa kardus pertama keluar rumah, ada tetangga nih yang melihatnya dan tetangganya itu menanyakan apa yang dibawanya. Dan si Sri ini berdalih bahwa ia ingin pindah rumah gitu katanya. Kemudian kardus yang pertama itu dibawa ke Kalideres dengan angkot. Dan di sana ia melihat sebuah bis tujuan Bandung yang siap berangkat. Ia mendekati kondekturnya dengan membawa kardus itu kepada sang kondektur. Ia mengatakan bahwa ini adalah barang titipan dan sebentar lagi orangnya akan menyusul. Kondektur itu pun percaya dan si Sri pun langsung kabur. Kemudian ia kembali ke rumahnya lagi mengambil kardus kedua. Dan kali ini kardus kedua itu dititipkan ke bis jurusan Cirebon. Ia juga mengatakan bahwa pemiliknya akan naik di terminal Pelawat. Bahkan nih si Sri meminta kepada kernet dari bus itu untuk menyediakan 2 kursi untuk 2 orang. Selain itu ia juga memberikan tip uang senilai Rp5.000 kepada si kenek itu. Setelah melakukan aksinya yang kedua, si Sri kembali ke rumahnya dan di sana ia berpapasan dengan seorang lelaki bernama Ade Rosak, di mana Ade Rosak ini merupakan orang yang biasa membawa angkot miliknya dan Ade lah yang membantu mengangkat kardus dan tas sisanya cuy. Kemudian dinaikkan ke dalam angkotnya. Sesampainya di Kalideres, ia kemudian naik bis kota ke Pulau Gadung. Dan di Pulau Gadung, ia naik ke bis yang masih sepi. Dan di bis, ia merokok dulu sebelum menaruh kardus yang berisi potongan tubuh suaminya tersebut di kolong bangku cuy. Dan sampainya dia di Grogol, ia pun buru-buru turun dan kabur. Saat turun itu, ia kemudian menyetop taksi warna putih sambil membawa tas yang berisi 1 bungkus lagi nih cuy. Ia masuk dan sempat mengobrol dengan sopir taksi dan di taksi itulah ia meninggalkan 1 bungkus lagi dan kemudian pergi cuy. Ketika itu selesai dengan aksinya menaruh beberapa potongan ada di bus dan juga ada di taksi nih cuy. Si Sri kemudian tidak berani lagi pulang ke kontrakannya dan ia pun memutuskan pulang ke Temanggung, Jawa Tengah atau kampung halamannya. Dan alasan si Sri ini pulang ke kampung halamannya dan bukan pulang ke kontrakannya karena ia tidak mau saat nanti polisi datang dan menangkapnya dilakukan di depan anak-anaknya cuy. Dan sampainya di desa atau di kampung halamannya, banyak warga yang heran melihat kedatangannya karena nih selama ini si Sri memang jarang pulang dan kepada mereka si Sri mengatakan bahwa ia datang ke sana
untuk mencari pembantu. Kemudian kita tinggalkan dulu Sri yang sudah berada di kampung halamannya. Sekarang kita beralih ke nasib dari potongan tubuh sang suami atau Hendra nih cuy. Pada Senin 29 September tahun 2008, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada kejadian geger yang melanda awak bus Maya Sari Bakti, di mana tanpa disangka-sangka ditemukan ada mayat terpotong-potong di jok belakang bus. Dan salah satu ciri yang dikenali dari mayat tersebut yakni ada tato macan di salah satu lengannya cuy. Mayat itu diketahui saat kondektur bus hendak mengisi bensin di pompa bensin tugas Jalan Raya Bekasi kilometer 18 cuy. Dan mayat itu ditemukan di dalam kardus yang dibungkus dengan kresek merah. Mayat itu kemudian dibawa ke RSCM untuk diidentifikasi. Adapun potongan dari mayat tersebut terdiri dari tangan kanan, betis, telapak kaki kiri dan kanan, kulit perut, kemaluan, dada, 2 bagian perut punggung belakang, dan 2 daging perut cuy. Kemudian polisi pun melakukan pengejaran terhadap pelaku dan juga mencari atau menggali identitas dari korban tersebut. Pada mulanya nih cuy, polisi mengira bahwa korban mutilasi yang ditemukan di bus Maya Sari Bakti itu adalah Hasan Basri, warga asal Bekasi. Karena saat itu juga cuy, diketahui ada keluarga yang melaporkan bahwa salah satu anggota keluarganya yang bernama Hasan Basri ini hilang cuy. Akan tetapi nih cuy, Hasan Basri malah kembali ke rumahnya dalam kondisi segar bugar, dan polisi pun semakin kesulitan untuk mengungkap identitas korban dan juga mengejar pelakunya. Kemudian nih, si polisi pun melakukan penyisiran ke beberapa terminal yang berada di Tangerang. Dan kemudian di sana polisi bertemu dengan Abdul Rojak yang sebelumnya membantu si Sri untuk mengangkat kardus berisi potongan tubuh suaminya itu cuy. Nah dari sana si Abdul Rojak ini mengaku mengetahui ciri-ciri korbannya tersebut dan juga mengetahui istrinya yang bernama Sri. Dari keterangan Abdul Rojak itu, polisi kemudian mendatangi rumah kontrakan si Sri dan juga si Hendra. Dan ternyata nih cuy, di sana sudah kosong. Dan dari sana nih cuy, polisi melakukan pengembangan hingga memperoleh informasi bahwa Sri pulang kampung ke Temanggung. Polisi pun ke sana dan melakukan penangkapan kepada Sri pada Sabtu sore 25 Oktober tahun 2008 atau hampir 1 bulan semenjak ditemukannya potongan tubuh di dalam bus itu cuy. Dan ketika nih si Sri ditangkap polisi, ia pun pasrah cuy, karena ia tahu sejak awal bahwa cepat atau lambat dirinya akan ditangkap polisi cuy. Dan kepada polisi, Sri mengaku melakukan perbuatannya itu kepada sang suami karena merasa sakit hati selama ini disiksa, kemudian juga merasa cemburu karena suaminya tersebut masih tetap juga memperhatikan atau memberi perhatian lebih kepada si Dewi, istri ketiganya cuy. Dan akhirnya nih cuy, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang diketuai oleh Halimah Lontoh pada Senin 13 Juli tahun 2009 memvonis Sri Rumiati alias Yati dengan penjara 14 tahun. Sementara itu nih cuy, untuk jenazah dari si Hendra ini kemudian dimakamkan di TPU Bumi Sarana Rejeki, Kampung Pengodokan Incli, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 4 November tahun 2008 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemakaman itu dilakukan tanpa kepala alias tubuh Hendra dimakamkan tanpa kepala cuy, karena kepala si Hendra tak kunjung ditemukan. Dan saat pemakaman itu dihadiri oleh sejumlah keluarga
Di antaranya adalah Ica Davera Monica yang merupakan anak korban dari istri keduanya yang bernama Mega. Juga dihadiri istri ketiga korban yakni Dewi dan kakak korban yang bernama Yuli, serta ada juga beberapa rekan korban yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Kota Bumi Kalideres cuy. Itulah tadi cuy, pembahasan tentang sosok Hendra yang dimutilasi oleh istrinya sendiri karena sakit hati. Saksikan cerita atau kisah menarik lainnya hanya di channel Bang Demo. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.